i3, Core i5, Core i7, dan Core i9. Dulu, semua prosesor ini jadi andalan semua laptop dan PC. Tetapi semuanya berubah ketika AI menyerang. AI sekarang ada di mana-mana, bikin kerjaan kita itu jadi lebih gampang, bikin kita belajar memahami sesuatu, ya bahkan sampai hiburan kita sehari-hari pun udah ada AI-nya. Pertanyaannya, apakah gadget yang kamu pakai, entah itu HP, laptop, ataupun PC, sudah siap menghadapi era AI atau belum? Karena kan sayang banget kalau misalkan kalian keluar uang jutaan rupiah, tapi ternyata laptop atau PC kalian itu nggak future-proof, nggak bisa mampu beradaptasi dengan dunia AI. Makanya kenapa di video kali ini, Koko mau bantu ngejelasin kira-kira spesifikasi laptop dan PC seperti apa sih yang dibutuhin, terutama di dunia AI sekarang ini. Tujuannya cuma satu, apalagi kalau bukan supaya kalian tidak rugi jutaan rupiah, ya, untuk mencegah kalian salah pilih. Oke, so welcome back to Jen's Review and let's check it out. Kalau ngomongin soal laptop atau PC di dunia AI, salah satu komponen yang paling penting itu ya prosesor, ya, karena ibarat kata prosesor itu adalah otaknya. Oke, tapi sebelum kita masuk lebih dalam, buat kalian yang belum masih bingung tentang prosesor, Koko saran kalian untuk nonton video ini dulu supaya kalian paham basicnya, sehingga nanti ketika nonton video ini menjadi lebih gampang dicerna. Oke? Jadi kita mulai. Sebelum 2023, Intel punya seri prosesor yang kita kenal. Kita udah familiar lah. Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, dan Intel Core i9. Tapi semua berubah ketika di akhir 2023 di mana Intel memutuskan untuk melakukan rebranding. Rebranding ini bukan suatu hal tanpa alasan, karena demand dari dunia itu yang sudah masuk ke dunia AI mengharuskan Intel untuk berinovasi. Ya, makanya kenapa Intel mengeluarkan dua kategori prosesor baru, yaitu Intel Core biasa dan Intel Core Ultra. Apa beda dari dua kategori ini? Akan kita bahas. Yang pertama adalah Intel Core biasa. Sebenarnya bisa dibilang prosesor Intel Core ini adalah penerus langsung dari Intel Core i-series. Ya, bedanya nama i-nya itu dihilangin. Jadi, contoh, Intel Core i3, Intel Core 3. Intel Core i5, Intel Core 5. Intel Core i7, Intel Core 7. Oke, jadi i-nya itu dihilangin. Tetapi kita nggak akan bisa nemuin Intel Core 9 karena segmentasi market dari Intel Core ini ditujukan untuk kamu yang kerja kantoran, kuliah, sekolah, browsing, atau mungkin sekedar gaming-gaming tipis dan edit video yang ringan. Ya, dari segi harga pun Intel Core biasa ini jauh lebih ramah di kantong. Tapi beda cerita dengan saudaranya, yaitu adalah Intel Core Ultra. Oke, ini adalah salah satu prosesor premium. Ya, kalau tadi Intel Core 5, Intel Core 7, kalau di sini Intel Core Ultra 5, Intel Core Ultra 7, Intel Core Ultra 9. Ya, sama seperti Intel Core, tadi kita nggak akan bisa ketemu yang namanya Intel Core Ultra 3. Nggak ada kamus namanya Intel Core Ultra 3. Oke? Nah, yang bikin Intel Core Ultra ini lebih spesial tuh nggak apa? Karena Intel Core Ultra ini ketambahan satu processing unit, yaitu NPU, atau yang sering disebut dengan sebutan Neural Processing Unit. Ya, jadi dengan adanya kehadiran NPU ini, memudahkan kita pada saat mengerjakan tugas-tugas AI tertentu. Oke? Bikin prosesor itu jadi lebih efisien, dari segi daya juga lebih optimal, gitu. Ya. Dan ini penting banget kehadiran NPU. Dan yang kedua ya, Intel Core Ultra itu sudah terintegrasi dengan GPU terbaru, yaitu Intel Arc. Berbeda dengan pendahulunya yang masih terintegrasi dengan Intel Iris Xe. Sehingga kalau misalkan kalian pakai untuk gaming-gaming tipis ataupun video ringan, Intel Core Ultra bisa memberikan performa yang lebih optimal dibandingkan pendahulunya. Oh, kalau gitu, laptop atau PC yang nggak punya NPU, apakah AI jadi nggak jalan? Jawabannya tetap jalan. Tapi gini, bedanya. Kalau di Intel Core biasa, AI itu kan diproses oleh CPU dan GPU, tergantung dari workload yang dijalanin ya. Cuma, karena tidak ada NPU, dan hanya CPU dan GPU yang bekerja, otomatis lebih boros daya, ya, dan juga bikin laptop cepat panas. Ya, oke? Sampai sini paham ya? Sementara di Intel Core Ultra, itu ada tambahan satu
processing unit seperti yang tadi Koko bilang, ada NPU. Sehingga bebannya itu terbagi. Bukan cuma CPU dan GPU lagi yang bekerja, tapi ada CPU, GPU, dan NPU. Otomatis laptop PC kalian itu jadi lebih hemat daya, lebih dingin, dan performanya pun lebih optimal. Oke? Jadi logikanya dapat ya, kalau misalkan satu laptop atau PC gitu ya, ada 2 orang yang bekerja dengan 3 orang bekerja, pasti akan lebih cepat yang 3 orang yang bekerja. Ya, logikanya kayak gitulah. Oke? Jadi kalau dianalogiin, Intel Core itu kayak mobil standar, cukup untuk dipakai kebutuhan sehari-hari lah. Sementara kalau Intel Core Ultra itu mobil hybrid modern yang udah punya fitur autopilot. Sama-sama bisa jalan keduanya, tapi yang Ultra itu punya teknologi ekstra untuk kebutuhan di masa mendatang. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kok kalau gitu aku harus pilih yang mana? Nah, ini yang ditunggu-tunggu dalam segmen video ini. Ya, jadi gini, kalau misalkan kebutuhan kamu itu untuk kerja kantoran, kuliah, sekolah, atau sekedar Zoom meeting gitu ya, nonton film, Netflix, ya Koko saranin kalian pakai prosesor yang ada Intel Core-nya aja, itu udah cukup. Ya, Intel Core biasa aja udah cukup. Tapi kalau misalkan kalian itu seorang content creator yang sering edit video atau nggak pakai aplikasi AI, ya terutama itu, sering pakai aplikasi AI, itu Koko saranin kalian pakai Intel Core Ultra. Ya, karena seperti tadi yang Koko bilang, Intel Core Ultra sudah dilengkapi dengan NPU, jadi bikin performa lebih optimal, lebih hemat daya juga, ya kan? Dan juga yang pasti lebih adem. Dan ini lebih adem ini penting banget karena semakin sering laptop atau PC itu panas, ya overheat, pasti akan menurunkan masa durasi pemakaian, ya. Jadi lebih cepat rusak, ya. Pasti ada aja masalahnya. Tapi kalau kebutuhan kamu untuk gaming, Koko saranin kalian tetap pilih Intel Core i-Series. Ya, jadi stick to the old ways. Ya, kenapa? Karena secara raw performance Intel Core i-Series itu masih lebih unggul dibandingkan dengan Intel Core Ultra sekalipun. Tentunya jangan lupa kalian juga harus kombinasiin dengan RAM dan GPU supaya bisa mendapatkan performa yang optimal ketika kalian pakai untuk main game. Oke, jadi recapnya adalah Intel Core itu bisa kalian pakai untuk kebutuhan office needs seperti kalian yang bekerja di kantoran, kuliah, atau mungkin pakai buat sekolah. Oke, tapi kalau misalnya kalian seorang gamers, fokusnya ya better stick to the old ways ya. Jadi kita pakai Intel Core i-Series. Tetapi kalau misalkan kalian seorang content creator yang banyak melibatkan fitur-fitur AI, Koko saranin kalian pakai Intel Core Ultra Series. Ya, tapi kalian nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena saat ini Intel masih nggak serta-merta lah ninggalin Intel Core i-Series ya. Jadi saat ini Intel Core biasa, Intel Core i-Series, dan Intel Core Ultra Series itu masih dijual berdampingan, baik itu di market laptop maupun di market PC. Ya, jadi bisa dibilang ini adalah masa transisi, sehingga jelas roadmap ke depan itu Intel akan berfokus pada 2 kategori prosesor tadi, yaitu Intel Core dan Intel Core Ultra. Mungkin sekarang kalian akan merasa, wah kok jadinya ada seolah-olah kayak ada 3 kategori gitu ya. Tetapi Koko percaya bahwa ke depan nanti performa dari Intel Core Ultra pasti bisa melampaui Intel Core i-Series, sehingga nanti terjadi lagi transisi kebutuhan. Mungkin nanti ke depan Intel Core Ultra itu bisa dipakai buat gamers. Ya, jadi itu tidak menutup kemungkinan. Buat teman-teman sekarang gimana nih? Kira-kira udah mutusin belum mau pakai laptop atau PC dengan prosesor Intel Core Ultra atau Intel Core? Yang jelas kalau Intel Core lebih hemat di kantong, tapi kalau Intel Core Ultra lebih future proof terutama di dunia AI. Ya. So, this is it. Jangan lupa untuk follow, subscribe YouTube channel ini, dan jangan lupa untuk klik tombol like dan komen di kolom komentar. Kalau misalkan kalian ada ide-ide tentang video-video baru yang pengen dibahas, pengen dipelajari bareng-bareng, jangan sungkan-sungkan, oke? So, see you on the next video. Bye-bye.